Ada yang banding-bandingin, malah blunder. Oppo Indonesia tiba-tiba launch video CMO react ke tech reviewer di Indonesia. Bukannya dapat simpati publik, video ini malah dapat reaksi negatif. Yang paling ngerangsang kritikan netizen ya jelas potongan video pendeknya di Instagram yang coba ngebela diri dari kritikannya David Gadgetin. Buat gue yang paling kacau dari kontennya nggak konsisten. Di awal pas David kritik soal mesin getreng murah, CMO-nya langsung ngomong kami Oppo Indonesia fokus sama performance tinggi, dan CMO-nya malah jelasin layar. Nah nyambung bos. Kritikan David selanjutnya soal chipset yang nggak sesuai sama harga HP-nya. CMO-nya malah bandingin chipset Dimensity 7300 yang launching 2024 sama Exynos 2200 yang launchingnya 2 tahun lalu. Yang dibilang itu cepet panas. Ya sebutan Samsungnya disensor sih. Ya Oppo Indonesia mikir netizen nggak bisa baca bibir. Mungkin ya. Dan ada juga yang coba buktiin apakah klaim CMO Oppo yang bilang MediaTek 7300 ini lebih baik dari Exynos 2200 apakah benar? Hasilnya, ternyata Exynos 2200 punya skor yang lebih baik dari sisi arsitektur CPU dan performance lebih baik dari MediaTek 7300, termasuk juga buat sisi AI-nya. Dan yang paling lucu sih, logo Apple yang nggak disensor beberapa detik di video fullnya. Yang sayangnya lu udah nggak bisa lihat lagi, karena udah di-blur atau di-cut bagian videonya. Gue ngeliatnya kontennya mungkin terinspirasi dari CEO-nya Nothing Carpe ya, yang bikin video yang mirip. Tapi kalau lu nonton video keduanya, beda vibes itu bumi sama langit. Terlalu jauh. Lu bisa lihat juga dari orang-orang yang komen. Itu beda banget responnya. Saran gue buat Oppo Indonesia, kalau nextnya mau bikin video yang agak nyenggol-nyenggol gini, sewa buzzernya tuh banyak kan. Biar komen paling atasnya bukan isi hujatan. Belum selesai soal Oppo, kalau OS 15-nya mirip iOS 18. Ini ketahuan setelah Oppo ngasih preview smartphone terbaru mereka, Oppo Find X8. Oppo bilang kalau HP ini pakai dua engine, Aurora dan Tidal, yang bikin respon kontrol lebih cepat 18% dan bikin kinerja UI UX lebih lancar dan halus, dan bisa bikin baterai HP lebih hemat juga. Tapi banyak juga yang langsung kalau desainnya banyak yang terinspirasi dari iOS 18, apalagi di bagian control center. Di X bahkan ada yang nge-tweet susah bedain mana ya bedanya. Susah. Itu masalah percis. Terus Oppo juga terinspirasi sama Dynamic Island-nya iOS, tapi dikasih nama beda jadi Fluid Cloud. Buat fungsi ya tetap sama aja kayak Dynamic Island. Pusat notifikasi dan kontrol volume di ColorOS 15 juga sama kayak iOS. Dan animasi ngebuka apps pun sama. Banyak yang muji ColorOS karena lebih halus dari punyanya iPhone. Kemarin Samsung mirip, sekarang Oppo mirip juga. Makin Android mirip-mirip sama iPhone sih ya, apakah brand-brand ini secara nggak langsung suruh kita beli iPhone apa gimana? Dan malahan Samsung baru-baru ini ngeluarin surat permintaan maaf ke customer, investor, dan para eksekutif perusahaan karena merasa kurang inovatif. Surat permintaan maaf ini disampaikan barengan pengumuman laba Q3 2024, di mana Samsung dapetin 6,78 miliar US dollar, yang dimana hasil ini lebih rendah 900 juta US dollar dari ekspektasi. Permintaan maaf ini disampaikan sama VP Device Solution. Dia bilang kinerja nggak menuhin harapan pasar sehingga nimbulin kekhawatiran tentang daya saing teknologi dan masa depan perusahaan. Ya keadaan Samsung emang lagi nggak baik-baik aja. Sebelumnya diberitain kalau karyawan mereka tuh ngadain mogok kerja, beberapa proyek ketunda, dan banyak dapat kritikan karena kurangnya inovasi buat smartphone mereka. Nggak cuma minta maaf, Junyang juga ngejabarin apa yang bakal dilakuin Samsung ke depannya buat keluar dari krisis ini. Ini nih yang dari kemarin disebut inovasi sama Samsung. Buset, gue cobain layar depan ini. Pandangannya sempit banget, nggak enak di mata. Dan Menteri Perindustrian akhirnya ngasih tahu alasan kenapa iPhone 16 belum dijual resmi di Indonesia. Ternyata karena Apple belum nurut sama peraturan yang ditetapin pemerintah Indonesia terkait TKDN 40%. Dari peraturan Menteri Perindustrian nomor 29 tahun 2017 ada 3 syarat TKDN dari pemerintah. Pembuatan produk dalam negeri, pembuatan aplikasi dalam negeri, dan skema inovasi di dalam negeri. Apple cuma milih yang ketiga, skema inovasi dalam negeri, daripada bangun pabrik di Indonesia. Dan alasan Apple belum bangun pabrik di Indonesia sendiri, kata Menkominfo, karena pemerintah nggak setuju sama permintaan Apple buat bebas bayar pajak perusahaan selama 50 tahun kayak yang Apple dapetin di Vietnam. Gila, enak banget ya kalau lu punya brand internasional yang luar biasa besar. Bisa dapat 50 tahun lo nggak bayar pajak. Kebayang nggak lu seberapa gede duitnya? Menperen juga nyampein, sebelumnya Apple emang udah punya sertifikasi TKDN, makanya produk-produk mereka yang kemarin bisa masuk. Tapi masa berlakunya itu udah habis tahun 2023. Nah sekarang
Apple perlu perpanjang sertifikat TKDN itu. Syaratnya Apple mesti ngerealisasiin tambahan investasinya di Indonesia. Investasi Apple di Indonesia itu harusnya 1,71 triliun rupiah, tapi baru 1,48 triliun, masih kurang 240 miliar. Nah, kalau si Apple udah bisa menuhin investasi itu, maka udah menuhin target 40% TKDN, barulah bisa dijual di Indonesia secara legal produk-produknya. 240 miliar rupiah harusnya receh buat Apple. Company-nya 3 triliun US dollar. Ya, nggak dicepet-cepet diselesain, mungkin market Indonesia nggak sepenting itu kali ya buat Apple. Xiaomi coba keluarin inovasi desain HP Fold yang bisa dibagi dua. Hal ini ketahuan habis Xiaomi ngajuin paten ke CNIPA. Di paten itu ketahuan beberapa bocoran desain HP Fold yang pengen dikembangin. Beda dari banyak HP Fold biasanya yang dilipat ke dalam, desain yang dikembangin Xiaomi ini mungkinin HP buat bisa dipelintir ke samping. Terus di paten juga kelihatan kamera juga bakal punya 3 bagian sensor yang bentuk kayak LED flash, dan buat pertombolan mulai dari volume, power di HP bakal ditaruh di sisi kanan, port USB Type-C, dan lubang speaker di bagian bawah. Gue ngeliat itu jadi keinget HP Nokia zaman dulu gitu, yang bisa diputer-puter gitu. Kayaknya gimmick HP makin di luar nalar ke depan, makin gak penting. OpenAI setelah berubah jadi perusahaan profit dan dapat dana 6,6 miliar US dollar atau 103 triliun, OpenAI rencananya ekspansi buka kantor baru di Singapura, Paris, Brussels, dan New York di akhir tahun 2024. Ngebuka kantor di beberapa negara ini juga ngedukung OpenAI buat bisa kolaborasi sama pemerintah, industri, dan akademisi di setiap negara. Jadinya, cita-cita OpenAI buat mempercepat adopsi teknologi AI di seluruh dunia bisa lebih cepat terrealisasi. Buat di Singapura, OpenAI udah ngumumin kemitraan sama perusahaan AI Singapura, nilai kerjasamanya 1 juta US dollar yang bakal dipakai buat ngembangin dan ngumpulin data buat ngelatih model AI bisa sesuai sama bahasa dan budaya di Asia Tenggara. Di Prancis, OpenAI gandeng Simplon yang nyediain pelatihan keterampilan digital dan program literasi AI buat komunitas yang kurang mampu. Nantinya Simplon dan OpenAI bakal bikin program Akademi OpenAI. Buat kota Brussels sendiri, alasannya lebih kepada letak yang strategis di Uni Eropa. Ini bakal ngegampangin OpenAI buat ikut partisipasi aktif dalam ngebentuk kebijakan terkait AI bareng European Commission. Itu kantor di Singapura bakal beli data kita di hacker kemarin. Harusnya itu investasi yang paling menguntungkan biar AI-nya itu bisa langsung ngerti market Indonesia. Dan kelihatannya akal sehat Sony baru muncul. Rumornya Concord bakal masuk Steam lagi dan bisa dimainin gratis. Rumor ini muncul habis salah satu akun Reddit ngeliat berkas game Concord ini masih diupdate, dan update terakhir itu dirilis tanggal 8 Oktober kemarin. Dari sini langsung banyak spekulasi kalau Concord bakal comeback jadi game gratisan. Ya kalau gratis harusnya lumayan lah ya. Setidaknya banyak yang nyobain. Tapi kemarin pas beta gratis aja yang main cuma 2.000 orang. Enggak. Kali ini gue cukup yakin. Habis Concord dimaki banyak orang, dibanding-bandingin sama Wukong, Sony rugi banyak ya kelihatan angkanya. Gue yakin lah yang cobain lebih dari 2.000 orang. Ya masalah gamenya selamat atau enggak, itu hal lain. Nggak lupa, gue mau thank you Beyonce biar channel ini selamat. Dan kita ketemu lagi. Lose. Boom.